Ya. Halo Pak Noel. Halo Bu Vero, selamat Pak siang. Noel. Maaf Pak Noel, saya mengganggu Pak Noel ini. Ya, enggak. Biasanya Pak Noel jam segini kan istirahat. Ya. Jadi hari ini saya mau bincang-bincang santai dengan Pak Noel. Oke. Boleh Pak Noel? Boleh banget Bu Vero. Waktunya tidak lama Pak Noel, Ya. mungkin sekitar 10-15 menit saja. Saya repoti Pak Noel ya. Ya. Ini Pak Noel, kemarin kan saya bilang jenengan, saya minta tolong Pak Noel untuk menjadi rekan sejawat yang mau praktek di Ya. kelas gitu kan. Nah, untuk kegiatan supervisi akademik ini ada 3 Pak Noel yang harus kita lalui. Yang pertama yaitu pra-observasi yang sekarang ini Pak Noel iya. kita lakukan. Kemudian yang kedua, besok waktu Pak Noel pembelajaran, jadi observasi. Dan yang ketiga, pasca observasi. Jadi nanti setelah Pak Noel selesai observasi, saya juga memerlukan waktunya Pak Noel lagi. Nah, tujuan kita ini Pak Noel di pra-observasi ini, saya pengen menjadi mitra yang lebih dengan Pak Noel nih, agar kita sama-sama bisa mengembangkan kompetensi yang kita miliki. Nah, kita tahu Pak Noel, kompetensi itu kan seorang guru itu mempunyai 4 ya Pak Noel. Ya, betul Bu. Nah, kompetensi sosial, apalagi Pak Noel? Profesional. Pedagogik, satunya sosial. Sosial tadi udah belum? Belum. Emosional. Ya. Oke. Nah, kalau dari Pak Noel sendiri nih, kompetensi apa sih yang ingin Pak Noel kembangkan saat ini? Kalau dari saya sih, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi profesionalitas Bu Vero. Oke. Ya, kenapa? Karena profesionalitas itu bagi seorang guru itu memang dituntut harus profesional dalam mengajar. Begitu Bu Vero. Karena profesional itu kan hubungannya dengan mungkin persiapan mengajar, mungkin saat sudah hari H mengajarnya. Jadi hal-hal apapun yang mengganggu pikiran seorang guru, hal-hal apapun yang mungkin mengganggu konsentrasi guru harus benar-benar ditinggalkan. Kalau sudah bertemu dengan muridnya itu harus profesional. Nah, itu yang saat ini masih saya pengen kembangkan Bu Vero, begitu. Oke, keren Pak Noel. Berarti kompetensi yang ingin Pak Noel kembangkan itu profesional. Betul. Oke Pak Noel, untuk selama ini nih Pak Noel, hambatan apa sih yang Pak Noel hadapi untuk mengembangkan kompetensi profesional yang ingin jenengan lakukan? Ya, kalau hambatan yang saya hadapi sih, saya belum bertemu dengan partner yang bisa diajak untuk sharing gitu Vero. Kalau sekarang kan Vero sudah jadi guru penggerak, mungkin nanti kedepannya bisa lebih bisa lebih sharingnya lebih diperkuat lagi supaya saya dalam mengembangkan profesionalitas saya ini sudah ada teman untuk saling bertukar pikiran seperti itu dulu. Kalau dulu kan mikir dewe, nggak tahu materi, nggak tahu media, ya berpikir sendiri. Jadi seperti itu Bu Vero. Oke, nanti kita saling ngomong-ngomong lagi berarti dong Pak Noel. Iya, betul gitu. Oke, nah gini Pak Noel, Ya. untuk coaching kali ini harapan Pak Noel apa sih? Kita bisa ngomong-ngomong kali ini? Kalau harapan untuk coaching pagi ini, hari ini sih yang jelas tadi ya Vero. Ini kan coaching ini kan untuk mengetahui sejauh mana persiapan saya untuk mengajar besok praktek. Jadi mungkin ada hal-hal yang memang perlu saya kembangkan lagi, saya ubah lagi. Mungkin ada masukan dari Bu Vero, dari suster kepala sekolah. Itu mungkin harapannya bisa memperbaiki apa yang sudah saya siapkan untuk besok praktek. Oke Pak Noel, baik. Semoga coaching ini nanti benar-benar bermakna ya untuk Pak Noel, biar nanti kita bisa lanjutkan lagi. Kemarin gini Pak Noel, saya kan minta tolong Pak Noel untuk menjadi rekan saya yang bisa praktek di lapangan gitu kan istilahnya. Nah, waktu Pak Noel mendengar saya minta tolong itu perasaannya bagaimana sih? Nah, yang jelas yang pertama itu kaget, Vero, kaget. Lalu yang muncul adalah excited berarti tertarik gitu, Vero. Wah, ini ada tantangan apa lagi nih yang perlu saya siapkan supaya praktek mengajar ini bisa berjalan dengan baik gitu, Vero. Kaget dan excited tentunya, karena ini kan hal baru gitu buat saya. Oke, perasaan Pak Noel tadi sangat kaget ya, Pak Noel, excited juga ya. Nah, saya berharap nanti dengan Pak Noel kaget dan excited itu nanti membuahkan hasil yang sungguh dapat kita kembangkan ya Pak Noel.
Untuk materi besok Pak Noel, materi apa sih yang ingin Pak Noel kembangkan untuk anak-anak? Kalau besok saya itu mengambil muatan pelajaran IPS. IPS Ya, ya. IPS materinya itu tentang hubungan antara kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Begitu. Oke, Jadi, berarti hubungan kegiatan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat. berarti materi besok pagi itu ngumpulnya IPS. Iya, betul. Tentang hubungan kesejahteraan ekonomi dan apa tadi Pak Noel? Hubungan antara kegiatan ekonomi, kegiatan ya ekonomi. betul. Ya, dan kesejahteraan manusia. Terhadap kesejahteraan masyarakat. Oke. Hubungan kegiatan ekonomi Ya, terhadap kesejahteraan masyarakat. Baik Pak Noel. Untuk tujuannya Pak Noel, Ya. tujuan pembelajaran besok pagi itu apa Pak Noel? Kalau tujuannya ada dua, Bu Vero. Yang satu itu anak-anak mengetahui apa saja sih jenis-jenis kegiatan ekonomi dari sebuah masyarakat itu. Jadi pelakunya siapa yang melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Lalu yang kedua adalah anak-anak bisa tujuan belajarnya adalah siswa dapat mengetahui hubungannya apa antara kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan di lingkungan sekitar. Oke, ada dua ya Pak Noel? Ya, ada dua. Jenis-jenis kegiatan ekonomi dan Ya, hubungan ya. hubungan Oke. dan kesejahteraan Ya. masyarakat. Baik Pak Noel. Untuk strateginya Pak Noel, strategi yang akan Pak Noel gunakan itu apa Pak Noel? Kalau strategi yang akan saya gunakan dalam pembelajaran besok itu PBL, Bu Vero. Problem Based Learning. Gitu. Jadi anak-anak dihadapkan pada sebuah permasalahan sosial yang tentunya berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitar anak-anak. Lalu anak-anak bisa mencari dari masalah tersebut apa sih yang ingin dicari. Oh, nyari hubungannya ya. Jadi anak-anak nanti mengidentifikasi kira-kira hubungannya apa saja dari pekerjaan-pekerjaan tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat, hubungannya apa gitu. Oke, strateginya PBL. Ya. Kemudian metodenya Pak Noel. Ya. Nanti Pak Noel menggunakan metode apa ya? Ya, kalau metode yang saya gunakan itu nanti diferensiasi itu ya Bu Vero ya. Oke. Ya, jadi diferensiasi kenapa? Karena ini juga berhubungan dengan salah satu keresahan saya sih Bu Vero dalam mengajar itu kan memang kita perlukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak gitu ya. Jadi sesuai dengan kemampuan anak sehingga saya mengatasi masalah tersebut dengan memberikan diferensiasi. Ya, ada diferensiasi konten, terus ada produknya, dan ada satu lagi itu proses ya. Prosesnya berarti nanti diferensiasinya di situ. Kalau di proses itu saya menggunakan PowerPoint, terus ada pakai game juga gitu. Nanti kalau di hasilnya itu nanti anak-anak itu ada yang membuat sebuah peta pikiran atau mind map, ada yang membuat sebuah gambar dan juga bercerita. Wah, keren Pak Noel. Ya. Nah, tantangan yang dihadapi Pak Noel apa untuk membuat semua itu? Kalau tantangannya itu tadi misalnya untuk mengetahui karakter anak ini kan kita harus benar-benar tahu. Jadi mengadakan survei dulu nih kecil-kecilan di Albero. Surveinya ya bisa menyebar angket atau wawancara sederhana sih sama anak-anak, kira-kira apa sih kemampuan yang anak-anak itu kalau belajar itu nangkepnya cepatnya pakai apa gitu loh. Pakai auditori kah atau pakai visual kah? Nah itu sulitnya di situ satu untuk mengembangkan itu. Yang kedua ya tadi membuat diferensiasinya itu Vero. Jadi membuat diferensiasi antar dari prosesnya, dari hasilnya itu seperti apa itu kan ini kan masih baru buat saya, jadi harus benar-benar bertemu dengan teman yang cocok untuk bisa bertukar pikiran. Gitu, sulitnya di situ sih Bro. Iya, baik Pak Noel. Nah, agar semuanya itu berjalan dengan lancar, itu kan Pak Noel harus punya indikator-indikator yang ingin dicapai. Ya. Nah, untuk indikator-indikator itu apa saja yang Pak Noel buat? Kalau indikator ketercapaian materi itu yang pertama jelas anak-anak dapat menyebutkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitarnya, jenis-jenis pekerjaannya, lalu jenis-jenis pekerjaan dan juga pelaku yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut. Itu untuk yang kedua ya anak-anak dapat mengetahui, akhirnya nanti dapat mengetahui ternyata bekerja itu hubungannya dengan kesejahteraan itu apa. Oh mungkin mereka jadi paham dengan bekerja itu kan dapat uang, dapat penghasilan, nah itu kan akan menambah kesejahteraan mereka gitu, kesejahteraan masyarakat.
Begitu. Bagus Pak Noel, Ya. kalau saya perhatikan tadi sudah lengkap juga sampai di RPP-nya. Nah, untuk persiapannya RPP-nya sampai apa ini Pak Noel? Oh, ini sudah 90% Bu Vero untuk persiapannya. Sebetulnya dari cuma RPP sih Bu Vero, kan juga ada media yang digunakan nanti ya. Ada kayak saya menggunakan kuisis, ada juga permainan. Nah, itu nanti 90% itu sudah beres. 10%-nya nanti tinggal ini sih ngecek lagi kira-kira media ini sudah cocok belum ya dengan anak-anak, bisa digunakan enggak, karena kadang kan kalau berhubungan dengan internet seperti itu kan kadang ya nge-lag, kadang ya nggak bisa dibuka ternyata lah. Itu sih tinggal persiapan akhir mengecek sudah benar-benar oke atau belum medianya gitu. Wah, baik Pak Noel. Saya mendengarnya saya tambah gembira ini, berarti saya tidak sia-sia milih jenengan sebagai partner saya. Nah, terima kasih banyak Pak Noel atas waktunya. Saya harap besok pagi bisa praktek dengan baik, dengan lancar. Saya akan temani Pak Noel. Asik, boleh. Oke, terima kasih Pak Noel atas waktunya. Sama-sama Bu Vero, terima kasih. Sama-sama. Mantap. Baik, anak-anak, sebelum Pak Noel lanjut pelajaran ya, ini Pak Noel mau tanya dulu, kira-kira bagaimana perasaan kalian belajar pada pagi hari ini? Coba jajari, gimana perasaannya Julia? Biasa aja, yang lain biasa aja, ada? Apa Jo, rasanya Jo? Apa? Oh senang, Davi gimana perasaannya Davi? Apa? Perasaannya baru, perasaannya senang, sedih, kecewa, ada banyak tuh di depan. Takut, apa Davi? Apa? Senang? Oh ya, apa? Ken, perasaanmu Ken? Oh nggak tahu perasaanmu sendiri? Wah banyak. Apa Victorin? Ada deg-degan, lah kenapa ada deg-degan? Hah? Ada suster, lah kenapa suster dan nakutin buku di belakang? Ya? Ya. Apa tuh ada perasaanmu Kesan? Hah? Takut? Senang dan takut? Senangnya kenapa? Ya, takutnya kenapa? Takut sama suster kenapa? Baik, nah, oke, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, kira-kira kalau ada yang masih ingatkah kita sudah belajar tentang apa saja? Sudah dari apa yang masih ingat kita belajar tentang apa saja? Kita sudah sampai tema 8 ya? Ya kan? Kira-kira kita belajar apa saja? Bahasa apa? Ya, pengaruh kegiatan ekonomi. Kita juga belajar jenis-jenis ekonomi ada apa saja. Selain itu apa lagi? Ya, itu keanekaragaman budaya di Indonesia itu juga kalian kemarin buat itu ya, bareng-bareng sama kelompok ya. Apalagi kira-kira? Siapa yang tahu? Apalagi kira-kira kita belajar apa lagi pada pertemuan sebelumnya? Apa? Air, apa itu? Itu apa itu? Sirkulasi air. Sirkulasi. Siklus air ya, siklus air. Ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Ada yang masih ingat belajar apa bahasa Indonesianya? Ayo. Cerita. Apa? Kita membuat apa? Undangan, undangan yang tema 8 kita buat apa? Urutan peristiwa dalam cerita. Nah, khusus pada kesempatan pagi hari ini anak, kita sudah masuk di tema 8 ya. Subtema 3 muatan pelajaran yang kita pelajari adalah IPS, peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat. Nah, tapi sekarang sebelumnya semuanya silakan berdiri. Mau berlatih. Kita mau berlatih konsentrasi terlebih dahulu. Lingkaran kecil terlebih dahulu. Yo, lingkaran kecil. Yo, lingkaran kecil. Lingkaran besar sekarang. Nah, fokus sama tangan kalian, lingkaran kecil lagi. Sekarang Pak Noel minta pegang telinga. Oke, bagus. Ya lagi, fokus lagi ke tangan, lingkaran kecil lagi. Ya, lingkaran
lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil. Sekarang Pak Noel minta pegang hidung. Sama salah, Pak Noel bisa salah ya. Lagi sekali lagi, masih ada yang keliru tadi satu nah, ayo lingkaran kecil lagi. Lingkaran kecil, lingkaran besar, fokus. Pak Noel minta pegang lutut. Baik, kalau kita tangan buat kalian semua. Silakan duduk. Nah. Silakan duduk dulu. Ya, sekarang Pak Noel mau bertanya sama kalian. Siapa yang bisa menyebutkan pekerjaan orang tua kalian? Siapa yang bisa menyebutkan? So, perwakilan Kopaja tidak ada semua ya, nanti tidak terlalu lama. Apalah, bapakmu kerjanya apalah? Sebagai apa? Sebagai karyawan. Apa dia bapakmu? Apa? Pekerjaan sebagai karyawan kah? Atau sebagai bosnya kah? Udah tahu ya. Oke, siapa guys? Bapakmu kerja sebagai apa? Karyawan juga. Johan atau Jo? Guru. Bapakmu bekerja sebagai halo, penguasa dasar ya. Hanya ada temannya yang sedang berbicara, jangan dulu bicara nanti enggak kedengeran. Oke, Johan, papamu bekerja sebagai guru. Nah, kalau mamamu di mana aja? Nah, oke, siapa lagi? Kami, mamamu kerja sebagai apa? Manajer di bank. Wah, keren itu. Berarti bisnis online. Nah, sip. Oke. Nah, pekerjaan kalian, pekerjaan orang tua kalian lagi bermacam-macam ya. Ada sih cuma jadi karyawan, ada yang menjadi manajer bank, ada yang jadi bisnis online di rumah, gitu ya. Jadi macam-macam. Bahkan mungkin pekerjaan orang tua kalian juga selain itu juga mungkin ada yang menjadi supir taksi, supir Grab, ya macam-macam. Ada yang menjadi misalnya pedagang makanan. Nah, jadi itu jenis-jenis pekerjaan yang orang tua kalian miliki. Nah, nanti materi kita akan berhubungan dengan itu semua. Ya, kita akan mencari tahu apa sih jenis-jenis kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita, dan kita akan mencari tahu hubungannya apa untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, oke. Sekarang kita akan lanjut lagi. Nah, kita mau yel-yel dulu, masih ada yel-yel kelas 5. Kalau kelas 5 ditanyain yel-yel bilangnya gimana? Ayo coba ya, masih ada ya. Kelas 5. Siap, kelas 5 selalu setia dan cerdas. Kosong. Oke, kita masih ingat ya, yel-yel kelas 5A ya. Oke, itu setia dan apa tadi disiplin ya? Setia dan semangat ya. Itu harus benar-benar apa? Setia. Harus benar-benar dilakukan. Setianya dalam hal apa? Dalam hal pasangan atau? Iya. Kalau kalian sudah punya pasangan belum? Oke. Oh bukan. Tentu saja setianya bukan dalam hal pasangan kalau seusia kalian ya. Tapi setianya misalnya dalam hal apa coba? Dalam hal belajar setia, tekun dalam belajar lagi kira-kira. Dalam berteman harus setia, enggak boleh apa ya? Ngomongin teman di belakang, ada yang pernah ngomongin teman di belakang. Biasanya jauh pergi. Nah, apalagi setia dalam hal apa lagi kira-kira? Ayo, apa lagi? Berdoa, pintar, kepada Tuhan, misalnya rajin ke gereja, kalau yang Muslim juga rajin sholat, ke masjid dan lain sebagainya ya. Oke, itu harus benar-benar dilakukan, jangan hanya diucapkan saja. Nah, ini adalah beberapa jenis pekerjaan-pekerjaan. Ya, yang pertama itu ada tukang bangunan. Ya, mungkin ada bapak atau keluarganya yang bekerja sebagai tukang bangunan. Arsitek mungkin, kalau lebih kerennya arsitek. Nah, ini terus ada yang kegiatan jual beli di pasar. Ya. Terus ada nih lagi melihat wah ini apa nih kira-kira nih? Apa? Investor lagi lihat itu pasar modal itu ya, kalau ada
apa namanya? Seperti diagram grafik gitu ya, terus ada sebagai kursi. Nah ini kegiatan-kegiatan ekonomi. Ya, nanti kita akan bedakan. Ya, kita akan bedakan kegiatan-kegiatan ekonomi itu ada apa saja sih. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya. Nah, sekarang kita mau nonton bukan Netflix tapi YouTube ya. Itu Netflixnya cuma buat nonton. Nah, kita coba perhatikan video yang ada di depan. Coba kita lihat, saksikan bersama. Yuk, dengarkan dulu. Di negara Amerika ini, biasanya masyarakat akan menggunakan pakaian hangat yang terbuat dari bahan wool. Di Indonesia, pakaian hangat dari wool juga sering dipakai oleh kaum muda. Namun, mau dapat dilakukan proses pengolahan serat wool, tidak bisa menjadi sebuah bahan kain. Nah, kali ini, teknologi populer akan memperlihatkan ke kamu proses pengolahan wool dari domba. Tapi selesai dulu ya, cara Anda sedang melakukan banyak, biar tidak ketinggalan informasi menarik yang pasti akan menambah wawasan. Sebelum mengetahui bagaimana proses pengolahan wool, ketahui dulu nih asal dari wool itu sendiri. Sebagian besar ini dilakukan untuk mendapatkan bahan kain wool. Biasanya penjualan bulu domba rutin selama 1 tahun sekali. Namun ada juga yang memotong wool 2 kali setahun, tergantung pada ras dan lingkungan gigi domba. Pencukuran pada domba harus hati-hati, sebaiknya berukuran 40 hingga 50 mm. Seekor domba betina dapat menghasilkan hingga 15 ton wool, sedangkan seekor domba jantan dapat menghasilkan sekitar 20 ton wool. Tahap 2, mencuci wool berminyak. Tahap berikutnya wool dicuci untuk menghilangkan bau serta kotoran yang menempel pada bahan wool. Mencuci wool ini sangat penting. Terkadang sebanyak 30 hingga 50% dari berat bulu domba terbuat wool, melainkan berasal dari minyak yang kotor atau bahkan ini ada beberapa bubuk, keringat, debu, dan kotoran lain di wool. Demikian dilakukan menggunakan sabun atau deterjen dan air. Hal ini bisa juga dengan wool dalam bahan asam yang melakukan semua masyarakat yang sebenarnya. Beli jelas dan mereka. Tahap 3, cutting. Setelah dicuci, proses cutting atau mengikat wool diperlukan untuk meluluskan serat wool. Tahap ini bisa dilakukan dengan tangan, namun agar lebih cepat bisa praktis dilakukan dengan mesin cutting. Pada tahap ini, wool yang sudah bersih dan kering dilewatkan melalui pengukuran kawat agar serat wool diambil terus sekaligus menghilangkan kotoran yang tersisa. Dibutuhkan beberapa mesin dengan fungsi berbeda, misalnya mesin pembuka wool untuk membuat serat wool memiliki susunan teratur, sehingga beberapa wool kasar dan kotoran lainnya dihilangkan dan mengurangi kerusakan serat wool akibat mesin pembuka dan mesin cutting. Selama wool benar-benar longgar, every cutting bisa dijamin. Mesin flat cutting dapat menghilangkan wool kasar dengan sangat baik dan hampir 50% hingga 70% wool kasar dilepas pada kali. Wool kasar yang dihilangkan dengan mesin cutting dapat sangatlah bersih, dapat digunakan untuk memperbaiki wool, baik isolasi termal atau produk wool lainnya. Lalu ada juga mesin cutting wool domba untuk menghapus wool kasar yang tidak dapat dihapus oleh mesin pembukaan wool. Mesin ini digunakan untuk menghilangkan ketombe. Wool domba yang tak lain ialah serat hewani juga memiliki beberapa ketombe. Apalagi jika domba hidup di lingkungan yang relatif kering. Setelah melewati mesin tadi, wool akan didapatkan dengan kualitas tinggi. Nah, tahap paling terakhir ialah bahan wool dipisahkan menjadi selai benang atau strip, kemudian dikumpulkan ke benang untuk proses spinning atau putar. Secara tidak utuh, tapi membuat serat wool bercampur dengan serat lainnya seperti kapas atau bahan lain. Kain wool terbaik primer yang memiliki kandungan 100% wool. Namun, karena kapasitas produksi wool di pasar sangat terbatas,
sebaiknya dilakukan setelah pagi dan isi. Tahap 7, pembuatan kain buah. Setelah terbentuk benang dan dipisah pembuatannya tadi, gabungan pun bisa diolah menjadi bahan kain. Penetapan standar untuk kain buah sendiri ditentukan oleh Badan Internasional yang mewakili kepentingan perdagangan dan industri tekstil luar dunia, yang International World Textile Organization. Nah, setelah mengetahui proses panjang pembuatan kain wol memang cukup rumit. Untuk itu memiliki pakaian bertahan wol sebisa mungkin dalam pakaianmu ya, Lopez. Jelas ya proses pengolahan wol dari domba. Nah, ini ya. Jadi ini adalah proses pengolahan ya, wol. Tahu kan wol? Yang benang agak tebel itu loh, yang biasanya digunakan untuk jaket, pakaian-pakaian hangat. Nah, itu ternyata prosesnya diambil dari apa tadi? Domba. Coba siapa yang baru tahu nih wol dari domba yang baru tahu? Terus data Victory ada lagi yang baru tahu mungkin? Oh ya itu ya. Jadi memang benar sekali bahwasanya bol itu prosesnya awalnya ya terbuat dari bulu domba. Nah, tuh jadi bulu domba itu kambing atau domba itu setelah bulunya sudah cukup untuk dipotong, ya kan dipotong bulunya. Nah, terus melalui proses dari awal sampai akhir tadi. Nah, tapi kita akan lebih coba cermati anak-anak. Dari awal sampai akhir tadi kira-kira ada proses ekonomi apa saja yang terjadi di situ, ya. Mulai dari awal sampai akhir tadi kira-kira ada proses ekonomi apa saja. Awal tadi, kira-kira apa dulu awal tadi? Apa? Produksi. Proses produksi itu proses yang seperti apa kalau di awal tadi? Ya, tuh dari jangan sokongan. Gimana Victorin? Pengambilan bulu domba yang ada di peternakan ya oleh para petani itu dombanya dikumpulkan terus dipotong bulunya, itu namanya adalah produksi. Nah setelah itu ada apa lagi selain produksi tadi? Produksinya apakah cuma petani yang sedang memotong bulu domba tadi? Ada apa lagi produksinya di video tadi? Ayo coba cari apa Julia? Apa? Pembuatan kain dari benang wol ya, tadi sudah sampai ke pabrik kan, melalui proses ada yang dipintal, ada yang ditenun. Nah akhirnya menjadi sebuah kain wol yang siap untuk dibuat apa? Jaket bisa, baju bisa, dan lain sebagainya. Nah sebetulnya ada satu proses lagi yang tidak terlihat di video. Kira-kira kalau sudah jadi kain, sudah jadi baju, diapakan itu? Ya Pak? Dijual. Nah kalau dijual itu masuknya proses apa? Distribusi. Betul sekali pintar. Jadi setelah kain-kain wol tadi ya sudah jadi, terus dijahit, dibentuk kain, dibentuk baju, dibentuk shawl, ya, dibentuk topi mungkin. Terus setelah itu lalu dijual di ya macam-macam, di mall mungkin ada, di pasar ada, dan lain sebagainya. Nah setelah dijual, kira-kira ada yang beli tidak ya? Ada yang beli tidak? Siapa di rumah yang punya kain atau jaket dari wol? Ada yang tebel gitu, ada yang punya? Oh ada satu, dua, banyak ya. Nah oke, itu dulu belinya di mana? Tahu nggak? Shopee. Lagi ada yang beli di mall? Ya, oh ini go. Wah tuh keren-keren. Gimana beli kan? Oh di mana? Nah, kira-kira nih Owen terus Emily yang punya Asia itu dia berperan sebagai apa dalam proses ekonomi tersebut? Apa? Konsumen, ya, atau orang yang melakukan tahap konsumsi. Jadi konsumsi itu tidak cuma makan ya. Tidak mungkin kalau masa benang boleh dimakan kan tidak bisa. Nah, tapi dipakai, digunakan, dibeli itu juga termasuk dalam apa? Konsumsi. Nah, jadi ada 3 nih anak-anak ternyata. Proses apa namanya tadi? Proses ekonomi, ya. Proses ekonomi ada 3. Yang pertama dimulai dari produksi. Nah, diproduksi dulu apa produksinya? Oh, benang wolnya. Apa yang diproduksi? Oh, misalnya yang diproduksi adalah berasnya dulu, memproduksi beras dari padi. Ya. Terus apa yang diproduksi? Oh, pembuatan mobil misalnya.
Ya, spare part mobil disiapkan dulu untuk dirakit menjadi mobil. Nah, setelah dari produksi terus distribusi itu juga tidak kalah penting. Ya, orang mau beli mobil, orang mau beli jaket kulit, orang mau beli jaket dari wall itu kalau tidak didistribusikan dari pabrik, ya bingung mau beli di mana, ya enggak? Betul enggak? Ya kan? Kamu nih enggak ada pasar swalayan mau beli baju gitu kan ya bingung. Nyari masuk harus ke pabrik dulu. Padahal kalau pabrik itu biasanya belinya harus dalam jumlah yang banyak. Ya, biasanya belinya borongan banyak. Orang yang menjadi pelaku kegiatan produksi. Nah, yang kedua adalah distribusi. Orang yang berperan sebagai distribusi namanya apa? Hah? Distributor ya. Kalau konsumsi, orang yang berperan sebagai konsumsi, konsumen. Di situ juga dijelaskan tadi pengertian dari produksi. Pengertiannya apa, Radila? Pengertian produksi. Ada kan? Oke, jadi produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru. Nah, jadi itu adalah pengertian dari produksi. Produksi memproduk, berarti membuat sesuatu hal baru. Ya, tuh. Nah, kalau distribusi apa, Julia? Ya, kegiatan menyalurkan barang. Ya, menyalurkan barang apa? Oh, barang produksi dari produsen kepada konsumen. Nah, yang terakhir adalah konsumsi. Artinya apa, Son? Adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Ya, kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu benda atau barang. Ya, menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu benda atau barang. Ya, kamu mengonsumsi makanan, ya makanannya habis untuk makan. Kamu menggunakan baju, ya bajunya lama-kelamaan akan rusak. Jadi nilai gunanya akan semakin turun karena kita gunakan, kita konsumsi. Nah, itu tiga pelaku dalam kegiatan ekonomi. Nah, kita akan mencari tahu terus hubungannya apa, Pak, sama kesejahteraan masyarakat. Ya. Hubungannya apa? Nah, kita baca dulu manfaatnya kira-kira. Ya, tadi pengertiannya sudah kita bahas. Nah, sekarang kira-kira manfaat dari kegiatan produksi itu apa? Ada yang tahu kan? Manfaat dari kegiatan produksi. Manfaat kegiatan produksi adakah yang tahu? Coba dari bacaan yang kita baca tadi, atau kok simpulkan sendiri juga tidak apa-apa. Manfaatnya apa kira-kira? Kegiatan produksi itu manfaatnya apa? Ada yang bisa menjawab? Apa, Gu? Manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal apa? Ayo. Hah? Dalam hal barang. Ya, bisa. Jadi orang-orang yang bertindak sebagai produsen, disitu dia keuntungannya apa? Manfaat kegiatan itu apa? Ya, selain dia menambah uang untuk kehidupannya, ya, kegiatan produksi itu juga bisa bermanfaat untuk menciptakan atau menghasilkan suatu benda yang berguna bagi orang banyak. Nah, itu manfaat dari kegiatan produksi, menghasilkan suatu benda yang bisa digunakan oleh orang banyak, yang dibutuhkan atau digunakan oleh orang banyak. Itu produksi. Yang kedua, manfaat dari kegiatan distribusi. Manfaatnya apa? Distribusi manfaatnya apa? Yuk, gampang nih. Apa yang beli? Agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen. Pintar, agar hasil produksi segera sampai kepada konsumen. Ya, Joyce sama enggak Joyce? Sama jawabannya. Apa konsumsi? Ini hampir sama seperti yang disampaikan video tadi. Apa itu Pak jawab? Apa? Jojo. Apa? Kebutuhan hidup terpenuhi. Pintar. Konsumsi itu ya kebutuhan hidup kita akan terpenuhi. Ya, bagi pelaku produsen dan distributor, ya dia akan menambah pendapatannya dia. Ya, menambah pendapatannya dia. Karena kita hidup di dunia ini kan tidak mungkin kalau tidak butuh uang, ya enggak?
ya kan? Walaupun uang bukan segalanya, tapi segalanya juga butuh uang. Betul kan? Ya dah, ya walaupun uang bukan segalanya, tapi segalanya itu juga membutuhkan uang. Makanya orang itu harus bekerja, orang itu harus cari duit dengan melakukan kegiatan ekonomi, entah dia jadi produsernya, entah dia jadi distributornya, entah dia hanya menjadi konsumen. Nah, itu namanya pelaku ekonomi. Ya, seperti yang sudah Pak Noel ajarkan ke kalian, manusia itu selain sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk ekonomi. Ya, jadi pasti itu melakukan kegiatan ekonomi itu pasti. Kecuali kalau kamu dilepas di hutan sendirian, ya itu. Ya, kamu mau ngambil buah tinggal manjat pohon. Ya, jadi tidak perlu beli, kamu tinggal manjat pohon. Yang dibutuhkan adalah keterampilan atau skill. Tapi di sini kan tidak ada. Semuanya kan kita hidupnya di kota Semarang. Nah, itu ya. Jadi kita butuh uang untuk melakukan kegiatan. Nah, itu anak-anak. Ya, ini kita sudah bahas. Nah, sekarang kita akan hubungkan dengan pengaruhnya apa kira-kira terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, ada 4 di sini kalau Pak Noel boleh tunjukkan ke kalian. Ya. Yang pertama adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan itu berarti hubungannya sama uang. Ya, pendapatannya masyarakat akan semakin meningkat. Ya. Oh, yang awalnya itu hanya bekerja sebagai apa ya misalnya ya, serabutan itu pekerjaannya tidak jelas. Ya. Oh, karena dia bersekolah tinggi terus bisa lulus sarjana pendidikan terus jadi guru kayak Pak Noel, pendapatannya jadi naik. Ya, jadi kegiatan ekonomi itu dapat meningkatkan pendapatan. Oh, punya usaha sampingan misalnya jualan online tadi kayak mamanya Gladys, itu juga akan menambah pendapatan. Ya, yang kedua membuka lapangan pekerjaan baru. Nah, jadi biasanya kalau ada sebuah pabrik atau perusahaan itu pekerjanya akan diambil orang-orang yang tinggal di sekitar pabrik. Ya, karena pernah cerita di rumahnya Pak Noel, di rumahnya Pak Noel itu ada namanya pabrik briket. Pabrik briket itu pabrik areng itu loh, areng yang berasal dari batok kelapa. Ya, nah itu orang yang kerja di pabrik briket itu ya orang-orang di sekitar rumahnya Pak Noel. Ya, jadi didahulukan. Jadi orang-orang yang di sekitar pabrik itu didahulukan untuk dijadikan pekerja. Baru kalau sudah memenuhi, dicari orang yang di luar rumahnya Pak Noel. Kalau belum memenuhi, terus cari di luar sekitarnya Pak Noel. Itu membuka lapangan pekerjaan baru. Ya. Nah, ketiga, mengurangi angka pengangguran. Nah, jelas ya, karena ada lapangan pekerjaan baru, ya penganggurannya akan berkurang. Yang awalnya cuma kerja serabutan tadi, ya karena dibangun pabrik briket atau pabrik areng, terus orangnya jadi bekerja di situ. Jadi dia tidak nganggur lagi, tapi sudah bekerja di pabrik. Nah, yang terakhir adalah, nah ini yang paling penting, kebutuhan masyarakat itu dapat terpenuhi. Dengan melakukan kegiatan ekonomi, kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Ya, yang butuh baju, butuh makan, ya, butuh uang untuk bayar sekolah, ya, butuh uang untuk beli HP misalnya, ya, itu akan terpenuhi jika kita melakukan kegiatan ekonomi. Ya. Tuh, ini 4 pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat, ada 4 ini. Ya. Nah, ini nanti dilihatnya anak-anak, siapa tahu nanti di tugasnya ada keluar ya. Nah, kita mau menyanyi lagu kegiatan ekonomi. Nah, kita akan menggunakan nada potong bebek angsa. Nah, seperti apa lagunya? Diperhatikan dulu. Ya. Ada. Kalau potong bebek angsa itu lagunya gimana coba? Potong bebek angsa, angsa dikuali, nona minta dansa, dansa 4 kali. Serong ke kiri, serong ke kanan, la 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 la. Serong ke kiri kan 2 kali dong. Serong ke kanan, la 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 la. Nah, coba sekarang pakai lirik ini. Yo, bareng-bareng. Ada 3 kegiatan ekonomi, 1 produksi menghasilkan barang, 2 distribusi menyalurkan barang, 3 konsumsi menggunakan barang. Produksi produsen, distribusi distributor, konsumsi konsumen itu pelakunya.
tiga kegiatan ekonomi, satu produksi menghasilkan barang, dua distribusi menyalurkan barang, tiga konsumsi menggunakan barang. Produksi produsen, distribusi distributor, konsumsi konsumen itu pelakunya. Lagi sendiri coba. Buka HP-nya. Kita akan bermain. Ulangnya. Ya coba di-scan ini kita mau bermain sesuatu. Yuk di-scan. Coba di-scan coba. Ayo. Pakai kamera yang bisa pakai kamera. Kalau pakai Google coba pakai Google. Coba aja. Itu wall itu nanti keluarnya jam. Ya kalau ada yang tidak bisa tak kirimnya di depan anak. Yo di-scan dulu. Ya kita baru loading lah. Biar loading muter dulu. Jangan mulai dulu ya. Jangan mulai dulu. Jangan dimulai dulu. Coba. Yang tidak bisa tak kasih link-nya di depan anak ya. Nah, yang tidak benar tak kasih link-nya di depan anak. Hari ini hari yang aneh banget ya. Kayak makan dulu sama Bentar ya. Yo, jatuh di grup. Di mana anak sudah ada. Sudah mulai ada. Yo, siap sudah. Itu cepet-cepetan itu nih. Kamu sudah klik mulai. Ya, saya bilang. Kalau yang sudah tampilannya seperti Julia ini, yang tidak klik mulai, silakan langsung dimulai. Tapi itu cepet-cepetan yang menjodohkan antara gambar dengan kegiatan ekonominya. Yuk, coba. Coba, boleh dimulai. Cepet-cepetan. Ditarik gambarnya di drag and drop. Nah, gambarnya di drag and drop. Ditarik bu. Nah, ini enggak kelihatan agak di besar apa di sini. Kamu pakai layar lain ya? Oh, harus sih. Cepetan itu waktunya tuh ya, semakin cepat semakin baik. Ayo. Kelihatan kok lumayan. Nih, submit. Nah, cepet-cepetan. Berapa menit? Ada sampai 1 menit? Silakan.
Karena memang itu kok program. Itu nomor sama ini. Harusnya jangan. Ini apa? Coba tidak seperti itu. Apa juga ya? Coba kita lihat, mana lihat ya keyboardnya. Siapa yang kira-kira masuk dalam Nah, peringkat satunya ada Michelle loh. Rela geser Rela. Jojo tidak ada. Jojo belum masuk peringkat karena mungkin salah semua ya. Waktunya lama mungkin. Ayo coba lagi. Coba lagi. Masih peringkat pertama masih Michelle. Peringkat kedua direbut sama Joy. Ayo. Nah. Ayo yang lain kok belum muncul nih namanya. Ini nomor satu. Jangan dilihat makanya gambarnya diperhatikan. Belum salah aja. Kalau tengah lah, biar kita syuting juga. Aku kan smart, Ayo ikutan ini, biar kamu mendekat ke sini, mendekatkan bisa jalan loh. Sebenarnya dimasukkan di. Nah, sudah pura-pura. Nama saya Joyce, absen 27. Nama saya Ella, absen 18. Nama saya Victoria, absen 31. Silakan dibacakan hasil dari kelompokmu. Yang sedang kami kerjakan ini adalah pemikiran tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap masyarakat. Ya, ada apa saja pengaruhnya kira-kira yang kamu tuliskan itu? Ada produksi, distribusi, konsumsi, dan manfaatnya bagi masyarakat kesejahteraan. Ya, coba dibacakan satu-satu mulai dari produksi. Produksi artinya adalah kegiatan untuk menambah nilai guna suatu benda dan menciptakan benda baru. Oke, terus. Orang yang melakukan kegiatan produksi adalah produsen. Nah, terus bacakan. Distribusi artinya kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi adalah distributor. Konsumsi artinya kegiatan manusia yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Yang terakhir itu kamu tulis apa itu? Pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, coba dibacakan. Pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Terima kasih. Dari kelompok 6. Nama saya Andi, saya absen 11. Nama saya Juli, nomor 28. Saya Kesha, absen 20. Nama saya Joselin, absen 2. Yuk, silakan langsung dibacakan gimana kelompokmu membuat apa? Cerita tentang? Oh, coba diceritakan. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna dan membuat benda untuk memenuhi kebutuhan manusia dan disalurkan oleh distributor. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi
dari produsen ke toko. Orang yang menjual barang ke konsumen adalah kegiatan mengulangi atau menghabiskan nilai guna disebut konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam sehari-hari. Lalu kegiatan ekonomi terhadap meningkatkan pendapat masyarakat. Kalau teman-teman dari mengurangi masyarakat. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya guys ya. Sis. Bekerja sebagai supir mobil box yang bertugas mengantarkan barang ke Kesia nomor 1. Kegiatan refleksi ya, kita akan mencari tahu. Ditaruh HP-nya, ditaruh HP-nya, ditaruhin. Ya, kita akan merefleksi. Kira-kira apakah kalian sudah memahami tentang kegiatan ekonomi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat? Sudah lebih memahami ya? Sudah belum? Sudah. Nah, oke. Ya, terus yang kedua, apakah bagian yang paling menarik dalam pembelajaran hari ini? Kegiatan apa? Saat bermain? Kuis. Ada yang saat berkelompok? Ada? Ada? Ada kegiatan lain? Oke, itu ya. Terus. Nah, kira-kira tantangan apakah yang masih anak-anak temui dalam materi ini? Kira-kira tantangan apa yang masih ditemui? Apa manfaat distribusi, produksi, sama konsumsi? Oke, Dev masih kesulitan dalam mencari manfaat distribusi, konsumsi, dan produksi ya, kebanyakan sama. Oke. Nah, bagaimana kira-kira yang akan kamu lakukan untuk untuk membuat tantangan itu menjadi mudah untukmu? Kira-kira apa yang dapat kamu lakukan? Apa? Ya, terus dicoba, terus berlatih, terus membaca, kayak gitu ya. Ya, apa dan nih? Apa? Oh, mencari jawaban yang tepat bisa dari berbagai sumber, pakai handphone dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir nih, apa kira-kira saran anak-anak untuk pembelajaran kita yang akan datang? Apa kira-kira saran anak-anak untuk pembelajaran yang akan datang? Apakah perlu menggunakan puisi lagi? Iya. Apa kira-kira saran yang dapat anak-anak berikan selain itu? Ini jam berapa ya? 11:12. Setelah ini istirahat dulu tidak apa-apa ya. Setelah ini boleh istirahat dulu, makan dan lain sebagainya. Oke, kita tutup dengan berdoa. Ambil sikap yang baik. Awal silakan memimpin doa. Ayo kita berdoa. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti ada firman sekarang selalu dalam sekali dan segala abad. Amin. Bapa dan Halo Pak Noel. Halo, Vero. Selamat siang Pak Noel. Selamat siang. Mengganggu lagi ya Pak Ya, Noel. nggak apa-apa Bu. Kita mau melanjutkan nih kerjaan kita yang kemarin. Oh, iya. Kemarin kita sudah pra-observasi, Betul. hari ini tadi observasi. Nah, sekarang kita akan melakukan pasca observasi Pak Noel. Oke, Bu. Nah nih, tadi kan sudah ngajar Pak Noel. Betul sekali, Bu Vero. Gimana perasaan Pak Noel? Nah, yang pasti senang Bu Vero. Senang sekali bisa mengajar hari ini. Kalau kemarin kan saya bilang excited ya Bu ya. Hari ini lebih excited lagi. Ya, karena setelah mengajar perasaannya yang jelas tadi melihat anak-anak senang tuh saya juga ikut senang gitu dalam proses pembelajaran. Itu Bu Vero. Oke, kelihatan Senang. dari wajah Oh, Pak iya. Noel. Ceria itu. Iya. Berarti tadi anak-anak sangat excited ya Pak ya? Ya, sangat tertarik, sangat excited untuk mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Oh, iya. Tadi kebetulan kan saya sama Sutok juga Ya, menunggu. betul. Hebat Pak Noel. Ya. Kalau menurut Pak Noel nih, prosesnya tadi, pembelajarannya tadi, apakah sesuai dengan rencana Pak Noel? Sudah sebagian besar sudah sesuai rencana sih Bu Vero.
Hanya memang kan ada hal-hal teknis kecil yang mungkin itu tidak bisa dihilangkan, artinya tidak bisa sempurna gitu Bu Vero untuk dalam proses belajar. Cuma sebagian besar sudah berjalan sesuai rencana saya. Gitu. Sesuai dengan RPP yang sudah saya buat dari awal sampai akhir sudah sesuai. Oke. Untuk tadi yang kurang berjalan dengan lancar itu yang seperti apa ya Pak Noel? Ini Vero, kalau saya kan dalam proses belajar itu kan menggunakan game, pakai puisi, itu kan butuh perangkat, butuh internet dan lain sebagainya kan Bu. Dan mungkin kendalanya mungkin sinyalnya ada kadang lemot, anak-anak itu kan tadi ya. Pak ini kok tidak bisa muter terus, nah seperti itu kan tidak bisa kita gimana ya, tidak bisa kita tidak terencana gitu loh, begitu kan on the spot, jadinya kita tidak tahu. Kadang seperti itu Bu, kalau proses pembelajarannya sudah berjalan dengan baik. Gitu, gitu. Ya, pembelajarannya tadi sudah baik Pak Ya, Noel. hanya itu ya. Untuk persenan coba Pak Noel, kalau menurut Pak Noel sendiri Ya. kira-kira berapa persen sih Kalau sesuai dengan rencananya? sudah berjalan 80% Bu Vero mungkin sudah berjalan 80%. Masa 80%? Nah, Iya. bagus loh Pak Noel. Oh iya Bu, kalau menurut saya tadi 20%-nya kurangnya itu tadi sih karena kendala-kendala teknis di lapangan yang tidak terencana seperti tadi Bu Vero. Sinyalnya kadang lemot, kadang anak-anak kadang tidak bisa buat buka link, gitu kan. Memang membuat proses belajar itu jadi berhenti sejenak untuk betulin itu dulu, nanti dilanjut lagi gitu kan. Jadi terkendalanya di situ sih, 20%-nya itu sih. Jadi kurangnya. masih memerlukan waktu untuk itu ya Pak? Iya, Jadinya ya. harus apa melayani anak dulu. Pak ini tidak bisa dibetulkan dulu, bisa nanti ada beberapa anak seperti itu. Gitu. Tidak banyak sih, hanya memang butuh waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Oh iya Pak Noel. Kalau menurut Pak Noel sendiri, apa sih yang memuaskan pembelajaran hari ini? Kalau hari ini yang memuaskan itu tadi Bu Vero seperti yang saya bilang di awal, saya puas tuh kalau melihat anak-anak yang jelas tuh senang dalam belajar itu loh Bu. Karena kalau anak sudah senang belajar di awal sampai akhir gitu, materinya juga pasti akan sampai ke anak dengan baik juga gitu. Bedanya kalau di awal anak sudah cemberut, sudah sudah malas-malesan gitu kan, materinya juga tidak akan tersampaikan dengan baik. Gitu, jadi saya puasnya seperti itu, anak-anak sudah kelihatan senang, enjoy dengan apa yang saya sampaikan, tapi materi juga sampai ke anak-anak dengan baik seperti itu. Itu saya puasnya di situ dulu. Berarti tadi materi sudah tersampaikan Ya, dengan baik sudah ya Pak tersampaikan Noel. dengan baik. Nah, untuk tujuan pembelajarannya Pak Noel, Ya. apakah sudah tercapai semuanya Pak Noel? Saya rasa sudah tercapai semua Bu Vero, hanya memang kan kalau dalam proses pembelajaran seperti itu mungkin ada 1-2 anak yang mungkin belum bisa mencapai tujuan belajar yang dimaksud, mungkin masih ada yang merasa kebingungan, mungkin ada yang masih kurang fokus dalam belajar, tapi 1-2 anak ada sih. Cuma secara keseluruhan sudah semua sih, sudah tercapai tujuan pembelajaran tersebut yang saya sampaikan itu. Gitu. Berarti tadi ada anak yang kurang fokus ya? Ya, Pak? ada yang kurang fokus, mungkin ada yang enggak konsentrasi di pembelajaran gitu, pasti ada yang ngomong sendiri gitu kan, pasti apalagi kan duduknya berkelompok kan gitu. Nah, mungkin ada anak-anak 1-2 anak sih enggak banyak yang seperti itu. Untuk kesulitan dari siswa itu apakah ada Pak Noel? Kalau kesulitan dari siswa sih ada Bu Vero. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin kesulitan dalam fokus belajar di kelas Bu Vero, fokus memperhatikan karena kebetulan kan Bu Vero di kelas saya itu kan AC-nya yang belakang itu kan mati. Nah, anak-anak jadi merasa gerah, terus fokusnya itu jadi kurang gitu. Gitu karena ya Semarang kan panas ya Bu. Kalau nggak pakai AC, nggak pakai itu kan dia mesti terasa panasnya gitu. Itu aja sih baru konsentrasinya berkurang karena hal tersebut sih, hal teknis sih Bu. Itu kendalanya kesulitan. Kalau masalah menerima pembelajaran sih nggak merasa kesulitan sih, karena memang media yang saya gunakan sebisa mungkin menarik untuk anak, kayak tak kasih game, tak kasih quiz gitu yang pakai handphone, jadi anak-anak bisa mengikuti dengan baik, senang, enjoy gitu. Oh, berarti kendalanya tadi kurang fokus karena Ya, suasana kelasnya yang agak panas ya, gitu ya. Gitu. Oke. Untuk mengatasi hal seperti itu Pak Noel, mungkin kan ada solusi gimana biar anak-anak lebih fokus lagi? Mungkin ini ya Bu, mengalihkan perhatian mereka mungkin ya Bu, karena kan dia tidak fokus sama dirinya, panas ini, tapi nek diajak aktivitas pembelajaran itu kan mungkin anak-anak lebih lupa sama panasnya gitu ya, mungkin ya Bu. Jadi semangat lagi Iya, ya. diajak kayak tadi dikasih game, dikasih mainan,
dikasih apa kayak lelucon-lelucon dikit gitu kan, mungkin anak bisa lupa sama panasnya kelas gitu. Oke, Gitu. iya. Keren Pak Noel, Iya. hebat. Kalau dari Pak Noel sendiri nih, apakah ada kesulitan tadi waktu pembelajaran? Ya sama seperti yang saya sampaikan di awal waktu pra-observasi itu ya, Bu. Itu kesulitannya mungkin saya di membuat diferensiasinya sih, Bu. Diferensiasi ya materinya, kontennya gitu, Bu. Jadi kesulitan saya di situ karena kenapa kok sulit? Itu tadi kembali lagi kan mengetahui setiap anak itu kan cara belajar setiap anak itu kan kita menggalinya kan agak repot ya, Bu ya. Mungkin lewat pendekatan, wawancara, gitu, observasi ke anaknya. Nah itu saya sulitnya di situ karena untuk menentukan harus pakai media ini, media PowerPoint, misal pakai video, pakai konten apa lagi, nah itu kan sulitnya di situ menentukan itunya aja sih. Media-media pembelajaran sama kontennya untuk diferensiasinya itu. Kalau selama ini Pak Noel ya, misalnya untuk diferensiasi Ya. itu cara mengatasinya gimana untuk melihat apa ya gaya belajar siswa gitu? Ya, kalau saya biasanya ada apa ya kayak wawancara sederhana sih Bu sama anak-anak, terus pernah juga nyebar angket kayak gitu dari Google kan ada kan Bu, cara belajar anak itu kan ada lewat auditori atau lewat visual gitu kan ada. Nah, itu pakai cara-cara seperti itu sih Bu, cara-cara wawancara. Biasanya saya seringnya wawancara terus mengamati anak-anak secara langsung. Oh anak ini nak dikasih ceramah kok kayaknya nggak cocok ya, tapi nak dilihatin video kok lebih excited. Nah jadi saya lihat-lihatnya dari situ sih, dari seperti itu pengamatan wawancara. Berarti dari pengamatan wawancara yang Ya, bisa kita ya. lihat ya Pak Betul, Noel ya. betul. Itu sudah pernah dilakukan sama Pak Noel ya? Sudah pernah, sekali dua kali sudah pernah saya lakukan. Selain itu Pak Noel, apakah ada cara lain gitu biar mengatasi tahu Pak Noel itu tahu kecenderungan anak-anak belajar di mana, itu sudah pernah ada? Itu biasanya angket sih itu harusnya sebelum ada angket itu kan, ada angket gaya belajar anak itu kan juga bisa digunakan untuk mengetahui bagaimana cara belajar anak itu. Oke. Nah kalau saya lihat tadi sudah bagus banget Pak Noel mengajarnya, puji keren, Tuhan. hebat. Nah ini Pak Noel, Ya. untuk tindak lanjut selanjutnya di pertemuan yang akan datang nih, Ya. apa sih yang akan Pak Noel rencanakan? Ya, yang jelas tadi sih Bu, memperbaiki media, metode pembelajaran yang saya gunakan, lebih diferensiasinya tadi Bu Vero itu saya akan gali lebih dalam lagi, bisa bertanya ke Bu Vero, mungkin bisa browsing ke internet dan lain sebagainya supaya ya biar benar-benar bisa kelihatan antara gaya belajar anak yang seperti ini, seperti itu ya, supaya semuanya terlayani seperti itu Bu. Jadi saya meningkatkan itu tadi. Berarti untuk diferensiasi ya Pak Ya, Noel. diferensi dan media, Nah, konten dikembangkan pembelajaran, ya. dengan media ya. Ya, betul. Nah Pak Noel, kalau saya lihat sih overall semua bagus sih Pak Noel, hebat, Puji Tuhan, keren. Bu. Nah ini ya sudah bagus tuh Ya. dari awal sampai akhir tadi ya. Ini untuk terakhir nih Pak Noel, Ya. kesimpulan yang bisa Pak Noel dapatkan dari pembelajaran hari ini tuh apa Pak? Ya, kesimpulan yang dapat saya simpulkan seperti ini Bu Vero. Memang dalam mengajar anak itu kan kita harus bisa melayani semuanya ya Bu ya. Iya. Nah kembali lagi ke diferensiasi tadi sih Bu Vero. Jadi walaupun kelihatannya rumit, kelihatannya sulit untuk mengetahui gaya belajar anak, ya memang itu yang harus dilakukan oleh guru gitu supaya dalam kita menyampaikan pembelajaran itu ya benar-benar bisa sampai ke anak dengan caranya mereka masing-masing. Ada yang dengan cara menonton PowerPoint, ada yang dengan cara menonton video, ada yang membaca, ada yang praktek langsung mungkin mengerjakan sesuatu. Itu memang rumit, cuma ya memang harus dilakukan oleh guru-guru seperti itu. Apalagi sekarang kan diferensiasi itu lagi digencar-gencarkan ya Bu ya. Iya. Itu kan diferensi pembelajaran itu kan juga itu seperti itu sih Bu. Berarti untuk kesimpulan pembelajaran hari ini kita belajar lebih dalam tentang Iya, diferensiasi betul, ya Pak Noel. betul. Oke. Apakah ada rencana Pak Noel untuk pembelajaran diferensiasi ini untuk ke teman-teman yang lain dari Pak Noel sendiri? Ya saya kan berusaha untuk yang pasti saya kan harus bisa dulu ya Bu Vero ya. Terus nanti kedepannya ya pasti akan saya sebarkan ke teman-teman. Wah, keren. Saya ajak teman-teman yang lain untuk membuat pembelajaran yang diferensiasi juga gitu untuk apa melayani anak-anak lebih baik lagi. Nanti saya coba gali lagi lebih dalam dari Bu Vero, dari sumber-sumber yang lain itu kan bisa. Oke Gitu. Pak Noel, keren. Saya tunggu lagi nanti ya Pak Noel. Siap Bu Vero. Terima kasih atas waktunya Sama-sama. hari ini. Semoga Pak Noel lebih berkembang lagi Amin. pembelajarannya Amin. semuanya. Amin. Terima kasih Pak Noel. Sampai Sama-sama, Bu ketemu Vero. di lain waktu. Sama-sama. Sampai ketemu.